Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Patut kita syukuri bersama karena pada malam hari ini kita ditakdirkan dapat melangkahkan kaki kita ke tempat ini untuk menggali pelajaran agama. Dan pada malam hari ini yang akan kita dapatkan adalah spesial karena kita insya Allah beberapa hari lagi kita menghadapi bulan Ramadan. Untuk menghadapi bulan Ramadan yang mana bulan ini sangat dibesarkan oleh Allah SWT, perlu kita punya siasat. Bagaimana kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami dapat mengundang guru kita dari Jakarta, yaitu Ustadz Fauzi Faisal Bahrish. Insya Allah pada malam hari ini beliau akan memberikan kepada kita kiat-kiat menghadapi bulan Ramadan itu. Jadi beliau akan memberi motivasi kepada kita bagaimana memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena banyak dari kita bulan Ramadan ini kita anggap seperti bulan-bulan biasa. Pekerjaan kita di bulan Ramadan dan bukan bulan Ramadan sama saja. Ini sangat rugi sekali. Nah, untuk mengetahui keistimewaan bulan Ramadan ini, kami persilahkan Ustadz Fauzi Faisal Bahrish untuk memulai ceramahnya. Fadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini. Pertemuan rutin setiap bulan. Kita berharap mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan manfaat tidak hanya di dunia, tetapi manfaat yang sangat-sangat kita harapkan adalah di dalam kita menghadapi akhirat. Mudah-mudahan ini memberikan tambahan pemberat hasanat kita nanti di yaumil qiyamah insyaallah.
Ikhwatal iman rahimakumullah. Tadi disinggung bahwa kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang sangat istimewa, bulan yang bisa dikatakan satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi bulan Ramadan biasanya memberikan sambutan yang khusus. Sambutan yang tidak biasa diberikan oleh Rasulullah ketika memasuki bulan-bulan yang lain. Manakala beliau akan menghadapi bulan Ramadan, biasanya beliau memberikan pesan-pesan khusus kepada para sahabat. Ini menunjukkan keutamaan dari bulan Ramadan. Tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan berbicara tentang persiapan-persiapan yang khusus, karena kalau ada di antara jamaah yang hadir di Masjid Al-Irsyad tadi malam barangkali sudah kita kupas di sana, dan kalau ingin dibahas pula nanti bisa di sesi tanya jawab barangkali. Ikhwafillah rahimakumullah, saya ingin membahas pada sisi terkait dengan bagaimana kita termotivasi untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ada satu riwayat yang riwayat ini cukup terkenal, dan saya kira jamaah semuanya pernah mendengarkan riwayat tersebut, di mana sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an pernah mengisahkan bagaimana dirinya menjadi makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah." Aku salat pada satu malam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika beliau ikut salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah iftataha Al-Baqarah. Sesudah membaca surat Al-Fatihah, beliau membuka bacaan Al-Quran dengan surat Al-Baqarah. Ini cukup mengejutkan bagi Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah mengira bahwa Rasulullah akan berhenti pada ayat yang ke-100. Sesudah sampai ke ayat yang 100, Rasulullah akan ruku. Ternyata tidak. Rasulullah lanjutkan itu surat Al-Baqarah. Kemudian Hudzaifah berpikir barangkali Rasulullah akan menghabiskan surat Al-Baqarah dalam satu rakaat. Ternyata habis surat Al-Baqarah dilanjutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membaca surat An-Nisa. An-Nisa dalam riwayat ya. Memang dalam urutan Ali Imran, tapi Rasulullah membaca surat An-Nisa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hudzaifah. Dibaca sampai habis, sampai akhir surat. Kemudian diteruskan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membaca surat Ali Imran. Jadi bayangkan ikhwatal iman, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu rakaat membaca 3 surat yang panjang. Surat Al-Baqarah 2 juz lebih, ya. Kemudian ditambah dengan surat An-Nisa dan surat Ali Imran. Bagaimana kira-kira kalau kita ketika itu menjadi makmum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang disebut sebagai qari an-Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bacaan yang sangat bagus. Dan Rasulullah sering meminta kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an untuk membacakan Al-Qur'an untuk dirinya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia juga pernah menjadi makmum bagi Rasulullah fa'atal.
Rasulullah membaca dengan bacaan yang panjang. Sampai kemudian terus terang beliau mengatakan, ada pikiran buruk. Saya berniat untuk meninggalkan salat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan saya duduk. Ini secara jujur diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan dalam riwayat tersebut, jangan dibayangkan bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam bacaan yang sangat cepat, tidak. Tetapi bacaan mutarassilan, tertil Rasul sallallahu alaihi wasallam membacanya. Ketika sampai pada ayat tasbih, Rasulullah bertasbih. Ketika sampai pada ayat yang terkait dengan doa, Rasulullah berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai pada ayat isti'adzah, Rasulullah berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika berdiri. Ketika beliau rukuknya hampir sama dengan berdirinya. Ketika beliau i'tidalnya hampir sama dengan rukuknya. Demikian pula ketika sujud dan seterusnya. Ini riwayat sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dari sini ikhwatal iman rahimakumullah, kita melihat apa pelajaran yang bisa kita ambil. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikmati ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menikmati khalwatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi, dialog, munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dinikmati betul oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga merasakan kenikmatan yang semacam itu. Apalagi nanti kita akan menghadapi bulan Ramadan. Bagaimana kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan akan sangat menentukan hasil yang kita dapatkan dari Ramadan tersebut. Sebab boleh jadi orang sama-sama melakukan satu amal ibadah, tetapi hasilnya berbeda-beda. Ada orang yang melaksanakan satu ibadah dengan nikmat, tapi ada yang melaksanakan ibadah dengan perasaan tersiksa. Na'udzubillah. Ada orang yang melaksanakan ibadah dengan ringan, lapang, nyaman. Dia nikmati itu ibadah. Tapi ada orang yang melaksanakan ibadah dengan perasaan bagaimana dia harus cepat menyelesaikan ibadahnya tersebut. Ini adalah kondisi real yang terjadi di masyarakat kita. Dan kalau kita mau melihat diri kita, kadang kita malu, ternyata kita juga termasuk di dalamnya barangkali. Karena seringkali ibadah yang kita lakukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ibadah yang kita lakukan seringkali kita tunaikan hanya sekedar untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Nah, karena itu ikhwafillah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita ingin mengeksplor lebih jauh. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menikmati ibadahnya? Bisa nyaman melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa hal ikhwatal iman rahimakumullah, kiat-kiat yang bisa kita masukkan atau kita tanamkan ke dalam diri kita agar kita juga bisa merasakan kenikmatan manakala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah tidak hanya terkait dengan hukum. Betul, hukum ini harus kita pastikan benar sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada hal lain, yaitu spirit dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin kita eksplor, karena kalau terkait dengan hukum, ya, ketentuan-ketentuan dan rambu-rambu syariat, insyaallah sudah banyak kita baca, dan khususnya pada pertemuan yang akan datang kalau tidak salah khusus akan berbicara tentang fikih Ramadan,
Sehingga porsinya nanti kita berikan kepada pembicara berikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin berbicara tentang spirit kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa spirit kita melaksanakan ibadah kepada Allah? Apa yang menjadi motivasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendorong kita untuk kemudian melakukan berbagai amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwafillah rahimakumullah. Kalau kita melihat ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah, ibadah yang dilakukan oleh salafun salih, ada satu hal yang sangat penting yang diberikan pelajaran oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, yaitu yang pertama bahwa bagaimana ibadah itu dilakukan, hendaknya dilakukan ibadah itu dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan dalam diri kita bahwa ibadah yang kita lakukan tidak hanya semata-mata karena kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sisi yang lain kita ingin menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah, kita semuanya diberikan nikmat dan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak ada yang bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Panca indera kita yang lengkap, kekuatan tubuh kita, akal kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan dan minuman yang terus dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala, nutrisi, udara, oksigen yang terus kita hirup. Kemudian berbagai fasilitas kehidupan dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala pada setiap detak jantung kita, pada setiap gerak kita terus melimpahkan berbagai karunia dan nikmatnya yang tidak pernah berhenti. Kalau kita hitung nikmat Allah, tidak ada yang bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat sekecil apapun, baik itu yang kecil maupun yang besar, semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita semuanya tidak pernah lepas dari nikmat Allah. Kita tidak pernah lepas dari karunia Allah. Setiap nafas kita, pada setiap tarikan nafas kita ada nikmat Allah yang terus mengalir kepada diri kita, pada keluarga kita, dan ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kadang kalau kita merenungkan bagaimana kita ini berjalan, bagaimana kita bergerak, bagaimana Allah memberikan sendi-sendi kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menggerakkan tangan, menggerakkan kaki. Ini cukup bagi kita untuk kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu orang yang bercerita bahwa dia pernah main ke rumah sakit, dan memang dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah kita harus sering-sering ya masuk ke rumah sakit, berkunjung, melihat orang-orang yang sakit, agar kita melihat bahwa nikmat sehat yang diberikan oleh Allah adalah nikmat yang sangat besar. Ada satu kali orang yang bercerita, dia katakan saya main ke rumah sakit. Ketika dia main ke rumah sakit, dia lihat kamar demi kamar. Lalu ada orang yang berteriak-teriak. Dia mendatangi orang tersebut. Ketika didatangi orang tersebut, ternyata orang itu tidak bisa banyak bergerak. Tangannya lumpuh, kakinya lumpuh. Kemudian orang itu mengatakan, ya, dia membaca zikir, membaca tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang datang tadi bertanya kepada si yang sakit, "Ya akhi, apa yang kau inginkan sekarang ini? Apa kau ingin bertemu dengan keluargamu?" Kata dia, "Tidak, bukan itu." "Terus apa yang kau inginkan?" "Jujur," katanya, "yang saya inginkan adalah saya ingin bangkit dari tempat tidur ini dan saya ingin bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala." Ini ungkapan yang jujur dari orang yang sedang sakit. Dia tidak bisa menggerakkan badannya. Kalau dia bisa menggerakkan badannya, dia ingin bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, kita bayangkan kita bisa bergerak begitu rupa, kita bisa menggerakkan tangan kita, kaki kita dan kepala kita. Apakah ini tidak pantas kemudian
bagi kita untuk bersyukur kepada Allah, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Bahwa ketika kita ingin mensyukuri nikmat Allah, pakailah semua karunia Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang diberikan oleh Allah, sudah berapa banyak mata ini dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa sering mata ini dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Berapa sering mata ini yang diberikan oleh Allah untuk melihat kekuasaannya, kita pergunakan untuk membaca ayat demi ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang mengatakan, saya harus mengeluarkan sedekah mata setiap hari. Apa sedekahnya? Saya harus baca Al-Quran. Ini sedekah dari mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya harus mengeluarkan sedekah dari semua sendi saya. Rasulullah mengatakan, setiap sendi manusia ada sedekahnya. Di antaranya Rasulullah mengatakan dengan tasbih kita, tahlil kita, tahmid kita, dan itu tercukupi dengan salat duha yang kita kerjakan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan beribadah. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat pada waktu malam terlihat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha hatta tawarramat qadamah, sampai kaki beliau bengkak. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Kenapa ya Rasulullah sampai salat semacam ini? Laqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Sudah diampuni semua dosa-dosamu, tapi engkau masih melaksanakan salat yang semacam ini. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Afala akun abdan syakura? Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bayangkan ikhwafillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mensyukuri nikmat Allah dengan cara melaksanakan ibadah sampai beliau rela kaki beliau bengkak demi untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah spirit pertama. Kalau kita ingin menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahlah karena kita ingin mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salat kita tidak seberapa dibandingkan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an kita paling cuma 1 jam 2 jam, ya, dibandingkan dengan nikmat Allah yang terus mengalir kepada kita. Dan nggak bisa kita mengatakan, ya Allah, kita sudah bangga dengan ibadah kita. La, dibandingkan dengan nikmat Allah, tidak seberapa ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang cukup panjang, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada orang yang dimasukkan ke dalam sorga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang ini mengatakan tidak. Dia bilang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat disuruh oleh Allah, masukkan dia dengan rahmatku. Orang itu mengatakan, tidak ya Allah, bukan dengan rahmatku, tapi dengan ibadahku. Aku sudah beribadah kepadamu selama ini. Hidupku ku habiskan untuk ibadah kepadamu. Tidak, masukkan dia dengan rahmatku, bukan dengan ibadahnya. Tapi dia tetap ngotot. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, baik kalau begitu, timbang ibadah yang dia lakukan dengan 2 mata yang kuberikan padanya. Mana yang lebih berat? Ketika ditimbang, ternyata jauh lebih berat nikmat mata yang diberikan kepada orang tersebut dibandingkan dengan ibadah yang dia lakukan. Akhirnya masukkan dia ke dalam neraka. Baru dia sadar, tidak ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu karena rahmatmu ya Allah. Rahmat Allah jauh lebih besar daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi kita nggak bisa membanggakan ibadah kita. Saya sudah banyak ibadah, saya sudah banyak tilawah Quran, saya sudah banyak salat, saya sudah banyak zikir dan sebagainya. La, tidak seberapa dibandingkan dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa ibadah, itu pun karena nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, kalau kita ruku misalnya, coba kita rasakan, alhamdulillah saya bisa ruku semacam ini. Banyak orang yang tidak bisa ruku semacam itu. Ketika kita bersujud misalnya, kita rasakan alhamdulillah kita bisa sujud, menggerakkan sendi kita. Banyak orang yang terbaring tidak bisa bersujud semacam itu. Ketika kita bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah banyak orang yang sudah kabur penglihatannya, tidak bisa membaca Al-Quran. Maka kita pakai nikmat yang diberikan oleh Allah ini untuk ibadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya nanti di bulan Ramadan, kita pergunakan secara maksimal karunia Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah. Syukur itu tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, kita anggap sudah bersyukur kepada Allah. Tidak cukup, tapi dengan ibadah kita. Seluruh anggota badan kita pergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin menikmati ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus tanamkan dalam diri kita dan kita jadikan sebagai sebuah keyakinan bahwa tidak ada ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita kecuali karena ibadah itu memang menjadi kebutuhan kita. Kita ini butuh hidup di dunia bukan cuma butuh makan dan minum. Kita di dunia ini bukan cuma butuh nutrisi buat fisik kita. Naam, tubuh kita, fisik kita butuh makanan dan minuman. Tetapi rohani kita juga membutuhkan makanan. Kalau jasmani ini tidak diberikan makan sehari 2 hari, dia akan menjadi lemas, sakit. Begitu pula dengan rohani kita. Kalau rohani tidak diberikan makan, apa yang terjadi padanya? Dan bisa jadi sakitnya lebih fatal daripada sakitnya jasad. Sakitnya jasad ini paling hanya berakhir pada kematian. Selesai. Tetapi kalau rohani yang sakit, penderitaannya bukan cuma di dunia, tapi di akhirat nanti. Karena itu ikhwafillah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sejumlah beban kewajiban kepada kita, kita disuruh untuk melakukan salat, siam dan berbagai ibadah yang lain, itu bukan karena Allah butuh kepada ibadah tersebut. Allah sama sekali tidak butuh kepada ibadah kita, tetapi Allah menetapkan ibadah-ibadah tersebut justru karena kita yang membutuhkan. Allah sayang kepada kita, tahu apa yang menjadi maslahat kita. Karena itu Allah suruh kita untuk melaksanakan berbagai ibadah. Manakala kita salat, sebetulnya salat itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi manfaatnya akan kembali kepada kita. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Rasulullah mengatakan as-salatu nur. Salat itu cahaya. Dia akan menerangi kehidupan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu cepat berkeluh kesah. Ya, idza massahu syarru jazu'a. Kalau dia mendapatkan musibah, langsung dia gelisah luar biasa. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia menjadi orang yang lupa diri, bakhil, kikir, tidak mau berbagi dengan orang. Illa al-musallin, kecuali orang-orang yang salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat, dia akan bisa menjaga, mengendalikan jiwanya, terus dia berada dalam kebaikan. Ini adalah fungsi-fungsi dari salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi ketika Allah memberikan berbagai ibadah kepada kita, bukan untuk Allah, untuk kita. Allah menyuruh puasa, buat apa? Sumu tasihhu, puasalah kalian agar kalian menjadi sehat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berpuasa dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun, agar kalian punya perasaan muraqabah kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah walaupun tidak ada yang melihat. Barangkali kita sendirian, ada makanan di hadapan kita, kenapa kita tidak makan ketika itu? Tidak ada yang melihat. Allah ingin menanamkan perasaan muraqabah. Allah melihat, Allah memantau, Allah bersama dengan kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama dengan kalian di mana saja kalian berada. Itu yang ingin ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi perasaan-perasaan ini yang ingin ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika diwajibkan kita mengeluarkan zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan jiwa kita. Jangan sampai ada perasaan kikir, bakhil dan seterusnya. Allah bersihkan diri kita. Ini adalah fungsi-fungsi atau hikmah-hikmah dari ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah tidak kembali maslahatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi maslahatnya akan kembali kepada kita semuanya, ikhwafillah rahimakumullah. Cuma sayangnya seringkali kita tidak melihat hal itu, dan kemudian ketika kita tidak menangkap hikmah tersebut, kita menganggap ibadah kita seolah-olah tidak ada artinya. La asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi memang kita berat, tetapi itu baik buat kalian. Ya.
Atau sebaliknya bisa jadi kita senang melakukan sesuatu wa huwa syarrul lakum, padahal itu buruk buat kalian. Allahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian semuanya tidak tahu. Karena itu manakala kita melaksanakan ibadah, lakukan ibadah itu dengan penuh keyakinan, ini baik buat saya, ini untuk kemaslahatan hidup saya di dunia dan di akhirat. Jangan kita seperti anak kecil yang kadang-kadang meminta kepada orang tuanya, semua keinginannya ingin dipenuhi, tetapi ketika orang tuanya menyuruh sesuatu dia tidak mau. Ya, padahal kalau ditelisik, apa yang diperintahkan oleh orang tuanya sebetulnya untuk kebaikan dia. Ini ikhwafillah, kita kadang lebih percaya kepada guru. Guru menyuruh sesuatu langsung dikerjakan. Dokter ketika memberikan resep-resep tertentu langsung kita kerjakan. Nggak pernah kita bertanya, kenapa saya dikasih resep ini? Kenapa obatnya ini? Tapi ketika disuruh oleh Allah, masih banyak sekali hambatan-hambatan kita untuk melakukannya. Kenapa kita tidak mengatakan sami'na wa ata'na? Ini pasti untuk kebaikan kita semuanya. Allah yang memberikan kepada kita. Allah tahu apa yang maslahat buat kita. Nah, ini yang kedua, bahwa kita melaksanakan ibadah itu karena kita merasa ibadah itu adalah kebutuhan kita. Allah menetapkan semua ini karena kemaslahatan kita. Nah, kalau perasaan ini ditanamkan, insya Allah akan berubah menjadi nikmat ibadah-ibadah tersebut. Kemudian yang lainnya, ikhwafillah rahimakumullah, bahwa kita juga akan termotivasi untuk melaksanakan ibadah kalau kita membayangkan bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang terakhir. Bayangkan bahwa Ramadan yang sebentar lagi akan kita hadapi, ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Jangan kita membayangkan nanti masih ada Ramadan yang akan datang, ada Ramadan yang akan datang, ada Ramadan yang akan datang. Tidak demikian. Sebab untuk Ramadan yang tahun ini saja tidak ada jaminan kita bisa sampai kepada Ramadan ini. Betapa banyak orang-orang yang dulu bersama dengan kita barangkali di majelis ini, sekarang sudah tidak lagi bersama dengan kita. Betapa banyak orang-orang yang dulu pergi pulang, ya, dan kita ketemu dengan raha dan seterusnya, sekarang sudah tidak lagi bersama dengan kita. Ikhwafillah, kalau kita main misalnya ke kubur lalu kita bayangkan, kira-kira apa sih yang diminta oleh mereka yang ada di dalam kubur? Pasti mereka ingin dihidupkan oleh Allah, kemudian bisa mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, saya ingin kembali ke dunia untuk melakukan amal saleh, ya Allah. Pasti itu yang menjadi keinginan mereka. Nah, kita syukuri bahwa kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan amal saleh. Kita bayangkan bahwa ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Dulu ada yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta nasihat. Dia berkata, "Ya Rasulullah, alimni wa ujiz." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku, tapi jangan panjang-panjang, yang singkat-singkat saja ya Rasulullah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Idza qumta fi shalah fasalli salata muwaddi'." Kalau engkau melaksanakan salat, bayangkan bahwa itu salat yang terakhir buat engkau. Bagaimana kira-kira ikhwafillah rahimakumullah kalau kita bayangkan itu adalah salat terakhir kita, sesudah itu kita yang akan disalatkan. Pasti akan terasa nikmatnya. Kita ingin berlama-lama dengan salat tersebut. Dan ini yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menanamkan itu. Pada saat khutbah di Arafah, Rasulullah mengatakan, "La'alli la alqakum ba'da yaumi hadza." Bisa jadi sesudah ini aku tidak bertemu lagi dengan kalian. Tanamkan oleh Rasulullah bahwa saat-saat perpisahan itu dekat. Kita ini sebentar lagi akan meninggalkan dunia. Dan kita harus punya bekal untuk itu. Jangan kita beranggapan kita akan lama di dunia. Lah, kita sebentar hidup di dunia, maka manfaatkan kehidupan di dunia ini untuk banyak melakukan amal-amal ibadah kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan kalau kita sudah sampai ke bulan Ramadan, maksimalkan Ramadan ini, sebab tidak ada jaminan kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Nikmati salat kita, nikmati tilawah Al-Quran kita, nikmati sedekah dan infak kita, nikmati semua amal ibadah itu. Mudah-mudahan amal ibadah itulah yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, ikhwatal iman rahimakumullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebetulnya waktunya masih lama, Ustaz. Nah, cuman mungkin perlu disambung, Ustaz. Tadi Ustaz memberikan kiat-kiat ibadah. Pada prinsipnya memberikan kiat-kiat ibadah. Yang kita butuhkan adalah kiat-kiat apa yang perlu kita laksanakan di bulan Ramadan itu, amal-amalan ibadah apa yang banyak menguntungkan kita. Kemudian banyak dari kita ini di bulan Ramadan kita ini lupa. Jadi waktu kita ini berlalu gitu ya, dengan teman, kemudian bergurau, ini kebiasaan kita begitu. Apa yang bisa mendorong kita ini, kita supaya kita itu ingat bahwa ini adalah suatu kerugian, dan ini bulan Ramadan ini tidak sepatutnya kita berbuat demikian. Hal-hal apa yang perlu kita sadari sehingga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Fadhal. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ramadan yang sebentar lagi akan kita hadapi insyaallah memang menjadi satu momen yang sangat penting bagi kita untuk memaksimalkan amal-amal ibadah kita. Ini ibaratnya musim yang sengaja dihadirkan oleh Allah kepada kita untuk menjadi bekalan kita. Kalau para pedagang itu biasanya punya musimnya untuk memaksimalkan keuntungan di musim tersebut, ada waktu-waktu tertentu, dan sudah pasti dia akan mempersiapkan banyak hal untuk menghadapi musim dagang tersebut. Demikian pula dengan para pedagang akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan Ramadan sebagai musim dagangan akhirat, maka sudah pasti dia akan menyiapkan dirinya, menyiapkan berbagai hal untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya di musim yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan setiap amal ibadah kita yang nafilah, yang sunnah itu setara dengan yang wajib. Kemudian nilai ibadah yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 70 kali lipatnya. Ini adalah satu keuntungan yang sangat besar. Berkali-kali lipat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Orang yang rugi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah diberikan berbagai janji semacam itu, tetapi dia tidak memaksimalkan kesempatan tersebut dengan baik. Masuknya dia ke bulan Ramadan dan keluarnya dari bulan Ramadan tidak membawa keuntungan apa-apa. Kalau ada orang yang kebetulan dia masuk ke dalam musim dagang tertentu, lalu kita tanya, berapa keuntungan yang kau dapatkan? Cuma sedikit, kita akan mengatakan engkau itu merugi, tidak becus dalam berdagang. Apalagi dalam bulan Ramadan. Kalau ada orang diberikan kesempatan oleh Allah masuk kepada bulan Ramadan, tetapi tidak banyak yang dia bisa lakukan di bulan Ramadan, betul-betul dia merugi. Man hurima khairaha faqad hurim. Orang yang terhalang dari kebaikan Ramadan, terutama Lailatul Qadar yang sudah diberikan oleh Allah, betul-betul dia terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang pertama yang harus kita hadirkan adalah pemahaman ini. Ini adalah hadiah dari Allah, ini adalah musim yang sengaja diberikan oleh Allah kepada kita. Maka para pedagang-pedagang akhirat, orang-orang yang ingin bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, siapkan diri dengan baik-baik. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an lalu dia melaksanakan ibadahnya, zakatnya, dia menunaikan zakatnya, dia memberikan infak di jalan Allah sirran wa alaniyah,
baik dengan cara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dia berikan apa yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah yarjuna tijaratan lan tabur, adalah orang-orang yang sedang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi selamanya. Orang yang semacam ini mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Kita dagang di dunia bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Tapi dagang dengan Allah tidak akan pernah merugi. Pasti untungnya. Dan untungnya pasti berkali-kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Minimal 10 kali lipatnya kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa Allah melipat gandakan sampai 700 kali lipat dan seterusnya bi ghairi hisab, sesuai dengan hitungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sangat rugi adalah yang melewatkan waktunya, apalagi di bulan Ramadan, waktu-waktu emasnya dengan sesuatu yang sia-sia. Tapi kalau dia bisa manfaatkan dengan sesuatu yang baik, insya Allah dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Keluar dari bulan Ramadan, begitu banyak laba dan keuntungan yang dia dapatkan. Cuma masalahnya kadang-kadang ada satu dalil yang dijadikan sebagai hujjah bagi sebagian orang yang malas. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Padahal ini bukan hadis, ya, ini bukan hadis. Disebutkan oleh para ulama, ini bukan hadis, apalagi disebut sebagai hadis sahih, tidak. Ya, tetapi ini adalah perkataan dari salafun salih. Ikhwah fillah rahimakumullah, ini adalah pemahaman yang keliru. Tidak benar semacam itu. Kemudian dengan dalil ini kita menghabiskan Ramadan dengan tidur, misalnya, dengan santai, dengan nongkrong, dengan melihat televisi berjam-jam, habis waktu kita. Sebab ikhwah fillah rahimakumullah, kalau pada bulan Ramadan Allah memberikan fasilitas yang luar biasa, maka orang-orang di luar kita juga sedang merencanakan berbagai agenda untuk membuat kaum muslimin lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kaum muslimin ini sudah fokus konsentrasi memaksimalkan Ramadan mereka, ini juga akan berbahaya bagi mereka. Musuh-musuh Allah tidak ingin terjadi. Karena itu mereka merancang begitu rupa. Kita lihat sinetron di bulan Ramadan meningkatnya luar biasa. Ya, begitu banyak mereka membuat sinetron-sinetron untuk membuat kaum muslimin lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai sahur. Sahur waktu yang sangat barakah. Ya. Waktu yang menjadi istijabah bagi doa-doa kita, kadang kita pergunakan untuk melihat tayangan-tayangan yang membuat kita ketawa-ketawa lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang menjadi fenomena gitu. Tambah tinggi ratingnya, maka tambah banyak, ya, karena memang dibuat semacam itu. Nah, ini ikhwafillah, jangan sampai kita lalai semacam itu. Kita berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan setiap waktu kita dengan baik. Rasulullah ketika mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ada sebagian ulama yang menafsirkan atau memberikan syarah tentang ini. Kata dia, kenapa Rasulullah memilih kata qam? Qama, berdiri, bangkit. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ayat-ayat yang pertama, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Kata kum ini adalah menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Rasulullah sejak menerima ayat-ayat tersebut, beliau mengatakan laqad dhahaba ahdun naum. Waktu tidur sudah habis. Ini adalah waktu kerja, waktu aktivitas, berdakwah di jalan Allah. Sampai akhir hayatnya Rasulullah tidak pernah istirahat berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, melakukan berbagai aktivitas. Ini makna kum. Qama maknanya memberikan isyarat. Jangan kita pakai untuk sesuatu yang sia-sia. Isi dengan amal, isi dengan sesuatu yang positif. Ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita lihat salafun as-salih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana menghabiskan malamnya. Apalagi kalau sudah memasuki 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, idza dakhala al-ashra al-awakhir shadda mi'zarah. Rasulullah mengencangkan kain sarungnya. Kemudian wa ahyal lail, menghidupkan seluruh malamnya, bukan cuma sebagian malam. Ahyal lail, seluruh malamnya. Wa aiqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya untuk ikut serta dalam
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, bangun di pertengahan malam kemudian dibangunkan pula istri-istrinya. Begitu mereka melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan adalah waktu untuk kita memperbanyak amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk santai-santai, bukan untuk bermalas-malasan dengan alasan tidurnya saja sudah dapat pahala gitu ya. Ya, insyaallah. Ustaz, kalau kita melihat di bulan Ramadan ini kecenderungan umat Islam membaca Al-Quran itu tinggi sekali. Apakah memang ada keutamaan ibadah membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Tentu saja karena memang Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sampai ada yang mengatakan karena Allah menurunkan pada bulan Ramadan, Ramadan menjadi istimewa dan kita harus berpesta ya dengan Ramadan tersebut dengan cara apa? Dengan cara ibadah, siam, puasa, dengan berbagai amal ibadah. Dan kita lihat salafun saleh ketika datang bulan Ramadan, Imam Zuhri seorang ahli hadis yang menuliskan begitu banyak riwayat-riwayat hadis, kalau sudah masuk Ramadan dia tutup buku hadisnya, dia baca Al-Quran Al-Karim. Jadi rata-rata para ulama kalau sudah masuk bulan Ramadan, buku tentang sirah, hadis, riwayat dan sebagainya mereka tutup karena ini adalah syahrul Quran. Mereka terus berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim di bulan Ramadan. Ada yang menghatamkan selama bulan Ramadan 1 kali. Ini tapi minim sekali. Jarang di antara sahabat salafun salih yang menghatamkan dalam 1 Ramadan cuma 1 kali. Rata-rata mereka menghatamkan 3 kali, 10 kali. Utsman bin Affan menghatamkan Al-Quran setiap hari hatam Al-Quran. Sa'id bin Jubair menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari hatam Al-Quran. Qatadah menghatamkan Al-Quran dalam setiap 2 hari hatam Al-Quran. Mereka berlomba-lomba, tanafus. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Arullaha min anfusikum khaira." Perlihatkan sesuatu yang baik dari diri kalian. Allah Subhanahu wa taala menatap kalian terutama pada bulan Ramadan. Atakum Ramadan syahrul barakah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yanzurullah ila tanafusikum." Allah melihat bagaimana kalian berlomba-lomba bersaing di bulan Ramadan ini untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita dilihat oleh Allah, kita malas-malasan. Dilihat oleh majikan kita saja luar biasa kita aktifnya dalam bekerja, apalagi langsung dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yanzurullah ila tanafusikum. Allah melihat kepada aktivitas kalian, persaingan di antara kalian di bulan Ramadan tersebut. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan Ramadan kita dengan tilawah Al-Quran. Baik, Ustaz. Kita setiap bulan Ramadan itu yang kita lihat adalah seolah-olah rezeki Allah itu dikucurkan, Ustaz. Jadi kalau pada pedagang sangat beruntung gitu, ya, beruntung sekali. Sehingga kita yang punya toko ini kadang-kadang lembur ya untuk membuka itu ya. Nah ini kita kerja ini suatu kewajiban ya, suatu kewajiban, tetapi di lain pihak kita juga Ustadz yang katakan tadi bisa memanfaatkan dengan ibadah. Menghadapi fenomena begini ini bagaimana yang terbaik itu gimana? Ya. Kita meninggalkan pekerjaan seolah-olah berat, ya. Kita tidak ibadah juga tidak enak. Mungkin ada satu cara yang terbaik dalam mengatasi masalah ini, Ustaz. Khafillah rahmakumullah. Kadangkala Allah Subhanahu wa taala menguji kita pada titik-titik lemah kita.
Apa yang menjadi titik lemah kita, disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang memang ada ujian-ujian yang sangat berat yang kita hadapi. Kita harus pintar untuk memilih apakah kita ingin mendapatkan keuntungan dunia atau keuntungan akhirat. Yang harus dipertaruhkan adalah keuntungan di akhirat. Karena itu biasanya kalau salafun saleh itu melakukan agenda perencanaan jauh sebelum Ramadan itu datang. Kaitan dengan rizki, kaitan dengan maisha dan seterusnya, biasanya mereka sudah siapkan sebelum Ramadan. Sehingga ketika Ramadan itu tiba, mereka tidak lagi terlalu sibuk dengan hal-hal yang semacam itu. Karena mereka sudah melakukan perencanaan yang sangat bagus, planning ibadah. Ramadan fokus ibadah. Jadi sebelum itu mereka sudah siapkan semuanya dengan baik, sehingga mereka tidak mau diganggu dengan hal-hal yang akan merusak dari ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Kita teringat dengan, kadang memang Allah menguji pada titik-titik ini. Kita teringat kepada orang-orang Yahudi. Disuruh oleh Allah untuk tidak mengail pada hari Sabtu. Tapi ternyata justru pada hari Sabtu itu ikan sangat banyak. Coba bayangkan, apa yang harus mereka lakukan? Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh fokus ibadah, terutama pada 10 hari yang terakhir. Justru pada 10 hari yang terakhir itu pedagang pembeli luar biasa. Hah? Itu yang terjadi kan? Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ujian yang ada. Kita ingat dulu sahabat pada saat-saat awal-awal Islam, kita ingat ayat yang sering kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wadharul bai'. Kenapa Allah menurunkan ayat ini? Sebab ketika itu pada saat azan sudah dikumandangkan, itu para pembeli datang sibuk dengan dagangan. Mereka bertransaksi ketika itu. Turun ayat ini, wadharul bai', tinggalkan semua itu. Sambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini kita melihat bahwa seringkali memang ujian Allah itu datang pada saat-saat yang seharusnya kita fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan ya kita dengan niat kita, dengan tekad kita sambil berdoa kepada Allah, kita bisa maksimalkan Ramadan ini, dan segala hal yang terkait dengan kesibukan-kesibukan tadi bisa Allah gantikan nanti pada waktu-waktu yang lain. Siapa yang dia menahan dirinya untuk mendapatkan sebuah kebaikan, sesuatu yang diridhai oleh Allah, Allah akan memberikan ganti yang jauh lebih baik untuk orang tersebut. Ya, yang penting niat kita, tekad kita tulus, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik buat kita semuanya. Baik. 1 jam tak terasa ya. Mungkin masih panjang waktunya ini, kita buka dengan tanya jawab. Mungkin ada yang, mari Pak. Terima kasih Ustaz. Yang pertama, to the point saja. Bagaimana yang selama ini kita lihat iktikaf yang pernah kita lakukan dan kita lihat sehari-hari dalam bulan Ramadan, dan bagaimana contoh dari Rasulullah masalah iktikaf yang sunnah atau begitu. Dan kedua, apa boleh, karena kami juga melihat beberapa ustadz imam itu kadang-kadang karena ingin bacaannya panjang, dia membaca sambil bawa Al-Quran. Nah, apakah ini ada tuntunan atau bagaimana? Dan yang terakhir, puasa Sa'ban ini apakah khusus pada bulan Sa'ban, ataukah Rasulullah memperbanyak puasa sunnah-sunnah seperti Senin, Kemis, atau Yaumul Bid, dan lain sebagainya? Terima kasih. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kaitan dengan iktikaf. Iktikaf ini adalah satu aktivitas yang sangat-sangat disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada
perkataan dari sejumlah ulama bahwa Rasulullah kadang melakukan satu aktivitas dan kadang meninggalkan pada kesempatan yang lain. Tetapi terkait dengan iktikaf tidak pernah Rasulullah meninggalkan. Rasulullah beriktikaf biasanya 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, tetapi di tahun terakhir beliau meninggal dunia, beliau iktikaf 20 hari. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang beliau membuat tempat tenda, semacam tenda untuk beliau iktikaf di dalamnya, dalam masjid tersebut. Dan Rasulullah ketika melakukan iktikaf memang tidak keluar dari masjid itu kecuali ada kepentingan-kepentingan yang khusus. Misalnya suatu ketika ada istri beliau yang datang, ya, kemudian beliau harus mengantarkan ke tempat istrinya, beliau antarkan keluar tapi kemudian balik lagi. Yaitu kasusnya dengan Sofiyah misalnya. Atau untuk kepentingan-kepentingan yang lain yang sifatnya memang darurat. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan iktikaf pada 10 hari yang terakhir biasanya. Nah, kita disunahkan untuk itu. Jadi sekarang ini sudah mulai ada kebiasaan kita melakukan iktikaf. Kadang ada panitianya, itu sangat bagus sehingga kita tidak lagi sibuk dengan makan minum karena semuanya sudah disediakan. Ya, itu akan sangat membantu. Saya pikir ini kebiasaan yang baik untuk ihya as-sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mencas lagi. Karena ruhiyah kita perlu dicas, ya diantaranya adalah dengan melakukan iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalamnya melakukan muhasabah, merenung, memperbaiki diri, ibadah, terus mengisi ruhiyah kita dengan berbagai hal yang baik. Memang ada saat-saatnya. Ada saat kita untuk memperbaiki sehingga keluar dari Ramadan siap lagi kita beraktivitas, siap lagi kita melakukan berbagai hal untuk menjadi khalifatullah fil ard. Ya, jadi ada saat-saat kita untuk mencas diri kita. Ya, ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tadi kaitan dengan kalau sempurnanya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Sempurnanya 10 hari yang terakhir itu dari awal tanggal 21 ya terus sampai akhir Ramadan itu di masjid, tidak keluar. Nah, itu yang idealnya begitu. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah dengan sempurna. Tapi bagi orang-orang yang tidak bisa melakukan itu, misalnya karena terikat dengan pekerjaan, tidak mungkin misalnya dia bolos karena susah gitu ya, ada aturan-aturan, ada kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan juga dan seterusnya. Dalam kondisi-kondisi yang semacam itu, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Yang tidak bisa diambil semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Ambil yang bisa dia lakukan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau bisanya cuma pada hari-hari tertentu misalnya, ya silahkan saja. Kalau dia bisanya pada malam-malam ganjil, silahkan. Ya, jangan ditinggalkan. Itu sudah insya Allah termasuk bagian dari iktikaf yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara idealnya ya seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebentar ya. Bapak-bapak, untuk tanya jawab ini seperti apa yang diungkapkan tadi oleh Ustadz Fauzi, jangan bertanya masalah fikih ya. Jadi supaya ini pengajian kita ini terfokus. Nanti fikih insya Allah ada hari Jumat tanggal 6 Juli. Ustadz Agung nanti akan tanggal 6. Tanggal 6 ya. Tanggal 6 Juli hari Sabtu, tanggal 6 Juli insya Allah ada khusus masalah fikih Ramadan. Jadi untuk kesempatan ini yang ada kaitannya dengan motivasi Ramadan. Saya persilakan Dr. Rashid bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berhubungan dengan motivasi pol-polan ini Ustaz. Saya orang Arab Ustaz. Hadramut. Face-nya, tapi jeroannya belum tentu. Saya usia 47.
Insya Allah saya sudah puasa itu 37 tahun. Jadi kalau seorang dokter wis 37 tahun jadi dokter itu mahir harusnya. Ternyata saya enggak. Puasa saya yo ngono-ngono. Enggak terasa istimewa belum. Kalau sholat saya mungkin beribu-ribu sudah. Tapi sholat saya tidak merubah saya menjadi orang yang betul-betul beriman. Padahal semakin sering kan semakin harusnya lebih hebat. Kehusukan dalam sholat saya itu ya mungkin 1-2% lah dalam sholat saya. Jadi saya masih istilahnya mengerjakan sholat itu kewajiban, Ustaz. Bukan seperti yang Ustaz sampaikan tadi sudah merupakan suatu kebutuhan. Sebab saya merasakan bedanya kewajiban dan kebutuhan itu seperti orang sakit tadi. Kalau kebutuhan, dokter di diparani, Ustaz. Mbayari larang piro diparani. Obatnya pahitnya kaya apa dimakan. Karena butuh. Kalau saya enggak. Saya adzan berangkat. Iku lek imannya lagi tebel. Kadang lek pasien banyak, habis pasien. Baru sholat. Itu yang saya rasakan. Nah saya kepingin Ustadz, Ramadan yang ini spesial. Nah, karena supaya jawaban ini tidak teoritis Ustadz. Ya, kalau teoritis kan ini harus dibaleni ping piro ya. Omongannya Ustadz seperti ini kan kita dengar dari Ustadz mana aja berkali-kali beribu-ribu, tapi tidak merubah kita. Tidak merubah saya lah. Mungkin jamaah lain berubah, saya enggak. Sekarang saya minta maaf loh Ustadz ya. Betul-betul minta maaf. Menyangkut persiapan Ramadan tadi, saya betul minta maaf Ustadz. Ustadz ini mempersiapkannya kayak apa? Tak cuntui. Nek sampean kandhani tok, alah mulai engko miber di dalan. Jadi Ustadz kan bilang harus mempersiapkan Ramadan seperti ini, bahkan perdagangannya diatur. Nah, pasien tak atur ya apa Ustadz? Ya. Untungnya dokter dengan pedagang itu terbalik. Kalau pedagang tambah rame, kalau Ramadan rumah sakit sepi Ustaz. Akeh sing sehat. Jadi kesempatan saya banyak. Nah, cara saya Ustaz, tak duduk Ustaz ya. Sebelumnya saya enggak, tapi karena ada bos saya yang nyuntui saya sekarang itu supaya bisa konsentrasi ibadah Ramadan umroh. Wis gak ngurusin rumah sakit belas. Baru rodok konsen, tapi ya gitu Ramadan akhir saja. Belum berani 1 bulan. Masih hitung-hitungannya khosaro. Harusnya saya enggak begitu, tapi ya itu saya. Jadi saya hanya ambil 10 terakhir itu setelah dijulek-julekno sama Pak Muhammad Usman ini, enak sih, baru sekarang ketagihan. Tapi saya seperti ini Ustaz, gak hebat-hebat banget lah. Wajar-wajar gitu loh. Jadi lek dihitung itu ya Islam biasa-biasa ini. Saya kepingin Ustaz punya Islam yang ya rodok lumayan lah. Jangan luar biasa. Nah, untuk itu saya minta Ustaz contohkan sama saya. Yang Ustaz persiapkan apa? Aku gak mikir apa-apa, tak contoh nih. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair, jazakumullahu khairan. Yang pertama, jangan mencontoh saya, tapi contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap manusia punya potensi salah, punya potensi benar. Jangankan saya, orang sekali Imam Malik saja mengatakan bahwa setiap orang bisa diambil ucapannya dan bisa ditinggalkan. Illal ma'sum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau mencontoh, contohlah orang yang memang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sealim apapun, sehebat apapun orang itu tidak bisa dijadikan contoh semuanya, tidak bisa. Pasti ada sisi-sisi lemah dia. Termasuk saya, banyak sekali kelemahan-kelemahan saya. Saya cuma bisa berbagi,
Tapi mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan apa yang menjadi bahasan kita pada malam hari ini. Saya juga belajar sama. Kita juga merangkak-rangkak semuanya ingin menjadi yang terbaik. Ingin memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saya menjadi pembicara di sini bukan berarti saya lebih baik dari antum semuanya. Lah, saya yakin banyak di antara antum yang jauh lebih baik dari apa yang saya lakukan. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang penting. Ini pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Selama ini sudah puluhan tahun kita melakukan ibadah, kok tidak begitu kelihatan peningkatan-peningkatannya. Ya, kita lakukan evaluasi. Memang tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan, tidak bisa. Memang harus ada proses. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan sifat sabar kepada kita, mengajarkan sifat santun kepada kita, Rasulullah mengatakan, innamal hilmu bittahallum, innamas sabru bittasabbur. Sabar itu bisa didapat dengan terus berusaha kita untuk berusaha sabar. Nggak bisa sekaligus tiba-tiba jadi orang sabar, nggak bisa. Kita juga ingin mendekat, menikmati ibadah kita. Tidak bisa dengan satu pertemuan ini tahu-tahu berubah semuanya ibadahnya bagus, tidak. Tetapi paling tidak ada usaha ke sana. Ada upaya ke sana. Paling tidak kita tahu, oh semacam ini. Kita coba diri kita. Allah Ta'ala melihat usaha-usaha kita semuanya. Allah akan menilai dan Allah akan memberikan bantuan kepada kita sesuai dengan apa yang menjadi tekad kita. Orang ini punya keinginan baik. Orang ini punya niat yang baik. Allah bantu kita untuk mendapatkan peningkatan-peningkatan tadi. Tapi kalau sama sekali tidak ada niat, tidak ada tekad, naudzubillah min dzalik. Ini yang jadi masalah. Tapi kalau sudah ada muncul, tumbuh keinginan dalam diri kita, itu adalah modal bagi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Dan hal yang sangat penting yang bisa merubah ini semuanya adalah iman kepada Allah Ta'ala. Kita tahu bahwa kita disuruh ibadah itu adalah kebutuhan. Tapi kadang kebutuhan itu, yakin gak bahwa itu kebutuhan, itu masalahnya. Kalau kita tidak yakin bahwa itu sebuah kebutuhan, ini menjadi masalah. Karena itu, setiap kali Allah memberikan satu perintah kepada kita, biasanya didahului dengan kata-kata, ya ayyuhalladzina amanu. Allah bicara dengan orang yang punya iman. Kalau gak punya iman, percuma. Setinggi apa kualitas iman kita, itulah yang akan menentukan kualitas dari ibadah yang kita lakukan. Semakin kita yakin bahwa ibadah kita pasti mendatangkan manfaat, semakin kita yakin bahwa ibadah kita pasti memberikan maslahat, insya Allah itu yang akan membuat ibadah kita menjadi baik. Apa yang membuat misalnya Abu Bakar rela mengeluarkan semua hartanya di jalan Allah? Tidak lain karena getaran iman. Kalau tidak karena iman, mustahil. Karena itu kemudian Rasulullah mengatakan, kalau imannya Abu Bakar diukur dengan imannya umat ini, nggak ada yang bisa mengalahkan imannya Abu Bakar. Kenapa? Luar biasa, dia sudah membuktikan. Nah, kita masih memang kadarnya jauh dari imannya Abu Bakar. Cuma kita nggak putus asa, kita berusaha, ya Allah berikan keimanan yang lebih mantap lagi, keimanan yang lebih mantap lagi, sehingga ibadah kita bertambah lama bertambah baik. Jadi yakin bahwa iman itu yakin bahwa ibadah itu adalah kebutuhan kita, yakin bahwa semua amal kita nanti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan tertanam betul dalam diri kita. Ya, kita semuanya, ya, bukan cuma antum tapi saya juga dan semua jamaah ini memang membutuhkan keyakinan yang semacam itu. Mudah-mudahan iman kita dimantapkan. Kadang kita minta pada anak kecil makan, dia tahu ini butuh, ya kita tahu ini kebutuhan dia, tapi anak kecil lari-lari kemana-mana, sebab dia nggak ngerti, dia nggak tahu, dia lari, padahal ini butuh dia, ya. Tapi ketika dia sudah besar, nggak usah dia lari-lari begitu, dia sendiri yang menghampiri makanan, sebab dia yakin, sudah tahu, dia merasakan. Kalau kita juga sampai pada tingkatan itu, insya Allah kita juga akan merasakan, memang kita butuh sama salat. Sebagaimana Rasulullah kemudian mengatakan kepada Bilal, arihna biha ya Bilal, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Salat itu menjadi satu kenikmatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wallahu a'lam. Kita hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan terus ditanamkan keimanan kepada diri kita dan kenikmatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di dalam kajian ilmu ini ada hadis pertama, di mana kalau dihubungkan dengan pertanyaan yang ketiga dari Bapak yang pertama tadi, 1 Ramadan, 3 Ramadan ini 31 bulan. Di sini ada lau ya'lamul ibadu ma fi ramadana la tamannat ummati ayyakuna sanah kullaha. Bagaimana kalau seumpama memang terjadi apa yang kita lakukan, Ustadz? Pertama. Kemudian yang kedua, di sini ada kalimat ayyakuna sanah. Asanatu apa asanata, Ustadz, ini saya bingung ini. Kalau asanatu makna yang tersirat bagaimana? Kalau dibaca asanata ya bagaimana, saya nggak tahu ini, Ustadz. Itu pertanyaan yang kedua. Yang terakhir saya minta maaf, Ustadz, mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan nahu ini. Ya, dengan bahasa. Jadi yang pertama kaitan dengan hadis tersebut, itu hadisnya sangat lemah. Jadi ada yang mengatakan kalau umatku mengetahui keutamaan-keutamaan yang terdapat pada bulan Ramadan, la tamannat an takuna as-sanatu kullaha Ramadan. Maka mereka akan berharap, ya, berandai-andai semua tahun ini isinya Ramadan semuanya, nggak ada bulan yang lain gitu. Ini hadisnya banyak dikritik, ya, jadi ini bukan hadis yang sahih, ya, jadi tidak usah kita jadikan sebagai bahan pembicaraan kita. Tapi yang jelas tanpa menafikan keutamaan Ramadan, tanpa hadis tersebut keutamaan Ramadan tidak berkurang sama sekali. Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dengan hadis-hadis yang lain yang sahih yang memang membicarakan tentang keutamaan Ramadan. Kaitan dengan as-sana, sanata, sanati, sanatu, yang betul as-sanatu. Ya, itu dalam kaidah nahunya, gramatikanya semacam itu. Wallahu a'lam. Yang saya tangkap itu. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan ini, Ustadz. Kebanyakan manusia itu kalau di waktu bulan Ramadan itu kan sangat aktif sekali ya, mengerjakan ibadah dan sunnah dan sebagainya itu. Tetapi setelah dia lewat dari bulan Ramadan, maka dia kembali lagi seperti semula itu. Akan-akan tidak ada hasil. Nah, apa yang harus kita kerjakan, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang dimaksud tadi bahwa pada bulan Ramadan dia aktif melakukan berbagai ibadah karena ini musimnya ibadah, lalu selepas bulan Ramadan dia meninggalkan ibadah, lalu yang dimaksud meninggalkan ibadah itu hatta yang wajib dia tinggalkan, nah ini masalah. Itu masalah. Sampai sholat 5 waktu misalnya tidak dilakukan, ya, kembali kepada dosa dan maksiat, nah itu masalah. Itu maknanya ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang berpuasa mestinya la'allakum tattaqun, dia bertakwa, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang dia kerjakan apalagi ditambah dengan salat tarawih, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar, mestinya mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga kita ingat hadis atau riwayat kaitan dengan seorang wanita yang dia melakukan qiyam pada malam harinya, tidak hanya pada bulan Ramadan tapi terus di luar Ramadan dia melakukan qiyam, salat malam. Di waktu siangnya dia melaksanakan puasa sunnah, tidak hanya puasa Ramadan.
tapi tu'dhi jaraha, dia menyakiti tetangganya, Rasulullah memberikan komentar, la khaira fiha hiya finnar, tidak ada kebaikan, tempatnya adalah neraka. Artinya ibadah ini harus berbuah. Ibadah ini harus menghasilkan sesuatu, membuat akhlak kita bertambah baik, membuat ibadah kita bertambah, mestinya semacam itu. Kalau tidak, berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki, kita benahi dari ibadah kita. Nah, kalau yang dimaksudkan tapi dia melakukan banyak ibadah sunnah di bulan Ramadan, di luar Ramadan, nah, dia mengerjakan yang wajib-wajib saja karena ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harus dia lakukan. Kalau semacam ini itu masih bisa dimaklumi karena memang itulah tugas. Tidak mungkin kita aktivitasnya di luar Ramadan sama seperti bulan Ramadan. Lalu kapan kita mencari maisha? Kapan kita harus bertugas sebagai guru, sebagai dokter tadi, sebagai yang lain, karena kita khalifah. Amal saleh tidak hanya terbatas pada salat saja. Amal saleh adalah pada hal-hal yang lain yang memang akan mendatangkan kemaslahatan bagi kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Ini yang memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika habis salat Jumat, fantashiru fil ard, jangan terus diam di masjid, bertebaran. Ada saat-saatnya, sa'atan sa'ah. Saat kita memaksimalkan ibadah, tapi ada saat yang lain kita harus bekerja, memakmurkan bumi, melakukan amal saleh untuk kebaikan-kebaikan masyarakat di sekitar kita. Nah, ini balance, ada keseimbangan semacam itu yang harus kita jaga. Ya, wallahu a'lam. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan Ramadan tadi Ustadz ya, yang telah dibahas. Bahwa di sana ada ayat yang mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Nah, di sini ayat asli itu kalau Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Yang satu diantaranya tujuannya ialah hudal linnas wa bainatim minal huda wal furqan, sebagai pembeda antara barang hak dan yang batil. Sedang di ayat lain ada lagi yang dikatakan di sana Allah berfirman alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Ini Al-Qur'an, jangan kamu itu ragu dengan tentangnya. Tapi di sini ayatnya hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu hudal lil muttaqin. Nah, terus di sini nanti ada yang hudal linnas. Ini bagaimana kita itu bisa mengambil ibaratnya ini antara hudal linnas dan hudal lil muttaqin. Pertama, Ustaz. Yang kedua tadi di mukadimah tadi dikatakan Ustaz bahwa Rasulullah kalau bulan suci Ramadan itu sangat khusyuk sekali terhadap apa yang mereka baca, yaitu dari Ummul Al-Quran tadi. Terus bagaimana tentang kita yang tidak bisa menghafal dengan begitu banyak, mulai pertama tadi Al-Baqarah sampai akhir, kemudian An-Nisa, kemudian dilanjut dengan Ali Imran. Dan kita itu cuma dupet saja hafalan kita. Tapi Rasulullah juga pernah mengatakan bahwa bacalah apa-apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran. Ma yatasarru ma'aka minal Quran. Bagaimana kita itu, apakah tidak nanti itu berdosa tentang itu. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak apa-apa, bukan fikih ya. Ya, jadi kalau kita tidak, saya jawab yang kedua dulu tadi ya. Kalau kita tidak punya hafalan yang banyak, ya paling tidak riwayat tadi memberikan motivasi kepada kita untuk memiliki hafalan yang banyak. Ya sedikit-sedikit. Ya, satu hari satu ayat, terus insya Allah lama-kelamaan kita punya hafalan yang banyak. Seperti Ustadz Fahmi itu, insya Allah kita bisa contoh ya, insya Allah. Kemudian kaitan dengan pertanyaan tadi, bisa juga kalau kita memang tidak punya hafalan yang banyak, ya awal-awal sembari kita menyiapkan hafalan kita boleh membuka mushaf, ya membuka kita buka mushaf, tapi mushaf yang ya tidak merepotkan kita, ukurannya kira-kira, ya boleh kita baca itu. Ketika kita salat, ya kita baca Al-Quran sesudah Al-Fatihah, boleh kita membaca sambil melihat mushaf. Itu menurut para ulama diperbolehkan. Yang penting tidak mengganggu
aktivitas kita dalam sholat itu. Ya sesudah selesai masukkan lagi, sudah ya, atau taruh di tempat yang itu boleh. Dari sisi hukum itu boleh, tidak ada masalah. Ya. Kemudian yang pertama, hudan linnas dan hudan lil muttaqin. Pada dasarnya Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi semua manusia, tidak terkecuali orang Arab maupun orang di luar Arab. Ya, orang Asia, orang Eropa, orang Afrika, semuanya ini hudan linnas. Ibarat Allah Ta'ala mengatakan, siapa yang mau makan ini loh, ini ada makanan, silahkan makan. Cuma Allah Ta'ala mengatakan, la raiba fihi hudan lil muttaqin. Cuma yang biasanya menjadikan dia sebagai petunjuk hanya orang-orang tertentu, yaitu orang bertakwa, yang faham. Nah itu yang akan mengambil. Jadi ketika disuguhkan nggak semuanya ngambil, orang yang ngerti yang akan ngambil. Nah ini hudan lil muttaqin yang kedua, bahwa petunjuk itu hanya bermanfaat bagi orang yang bertakwa. Memang pada dasarnya untuk semua manusia, tapi tidak semua manusia menjadikan dia sebagai petunjuk, hanya orang bertakwa yang menjadikannya sebagai petunjuk. Ya, Allah. Ada yang lain? Assalamualaikum. Ustadz tadi menjelaskan para salafus soleh menjelang Ramadan mempersiapkan schedule kegiatan-kegiatan Ramadan. Adakah Rasul dan para sahabat mengajarkan persiapan untuk jasmaninya untuk menjelang Ramadan, Ustaz? Terima kasih. Persiapan yang jelas ada, cuma secara detail-detailnya jasmaninya seperti apa, ruhiyahnya seperti apa, saya nggak tahu secara detailnya, tetapi persiapan itu ada. Ketika misalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban dan tidak ada puasa Rasulullah yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban sesudah Ramadan, itu menurut Ibnu Rajab dalam kitab Lataif al-Ma'arif, beliau mengatakan katamrin lahu lisyami Ramadan. Ini seperti sebuah latihan bagi Rasulullah untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi Rasulullah menyiapkan hal-hal tertentu. Beliau sudah mulai latihan puasa untuk menghadapi bulan Ramadan. Demikian pula dengan para ulama kita. Ibnu Rajab mengatakan Sya'ban syahrul qurra. Sya'ban ini adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Mulai dia sudah menyiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan, latihan. Mulai banyak dia baca Al-Quran pada bulan Sya'ban, nanti di bulan Ramadan bacaan Qurannya bertambah banyak. Nah ini yang kita bisa lihat pada buku-buku mereka. Mereka mengatakan bahwa salafun as-salih itu sudah berlatih di bulan Sya'ban untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya, ini diantaranya, tapi detail-detailnya wallahu a'lam. Kita barangkali ada referensi tentang hal itu. Silakan Bapak-bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita melihat berbagai riwayat tentang kehidupan para sahabat dan salafus saleh, kita teramat susah untuk menggambarkan tentang bagaimana kita melihat bagaimana para sahabat begitu panjang bacaan-bacaan sholatnya, begitu banyak tilawatil Qur'annya, begitu banyak sedekahnya, seolah-olah beliau semua itu melupakan kehidupan dunia. Kita bingung untuk menggambarkan semua itu, apalagi menjelang Ramadan. Mereka hampir meninggalkan dunianya, sementara kita di bulan Ramadan kita masih disibukkan, terutama yang berita tadi disinggung, kita disibukkan dengan perdagangan kita, apalagi menjelang hari raya. Nah ini bagaimana Ustaz menjelaskan persoalan ini gitu? Kenapa mereka itu sedemikian rupa, sementara kita masih jauh-jauh dan amat sangat jauh dengan mereka. Jazakallahu khair. Pengulangannya sudah. Sebetulnya tadi sudah diterangkan oleh Ustadz ya. Tapi mungkin datangnya terlambat. Saya hanya ingin menambahkan, tadi kita sudah bahas sedikit sebetulnya tentang ini kaitannya dengan iman kita, dengan keyakinan kita, dengan pemahaman kita, kan semacam itu. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa memang generasi
sahabat itu adalah generasi yang sangat istimewa. Khairul qurun qarni, kata Rasulullah, itu generasi yang istimewa, sebaik-baik generasi. Rasulullah mengatakan semacam itu. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita barangkali berusaha untuk mendekatkan diri dengan mereka. Walaupun kita tidak bisa persis seperti mereka, persis seperti Rasulullah, paling enggak itu memberikan motivasi kepada kita, ada contoh yang sangat baik untuk kita tiru. Tetapi semuanya akan kembali pada kemampuan kita. Yang penting kita berusaha saja, berusaha, hasilnya biarkan nanti yang Allah yang menilai usaha kita semuanya. Jadi Allah juga tidak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tahu kok, ngerti kondisi kita sekarang ini, ngerti bagaimana keadaan kita. Yang penting adalah ada usaha, ada tekad dari kita, ada niat untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf sama Ustadz. Saya yang merasa lemah dalam ilmu agama ini, mohon bantuan informasinya yang kaitan dengan begini. Berkaitan dengan salah satu yang disampaikan dari Ustadz tadi untuk memberi motivasi bahwa satu tanda bahwa orang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Padahal kita semua banyak tahu pada saat ayat Al-Quran dibacakan itu banyak orang yang masih bicara. Apakah itu salah satu orang yang tidak bergetar hatinya? Yang kedua, bagaimana tanda orang yang bergetar hatinya? Karena getaran hati itu tidak bisa kita ketahui. Apakah dengan orang yang berlinang air mata itu sudah salah satu tanda bahwa orang tersebut sudah tergetar hatinya begitu mendengar Al-Quran dibacakan atau nama-nama Allah, asma Allah yang dibacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang tadi itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, itu terkait dengan orang yang memang tingkat keimanannya sudah sangat bagus sekali. Makanya mempergunakan al-mu'minun, bukan innal ladzina amanu, tapi innamal mu'minuna, ya, alladzina idza dzukirallah. Nah, itu menunjukkan tingkat kualitas keimanan yang sangat bagus sekali sudah. Sehingga ada getarannya. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mendengar bacaan surat At-Tur sampai pada ayat inna adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi', langsung dia jatuh pingsan karena getaran yang luar biasa. Ini keimanan dia. Tapi ini tidak semua sahabat mempunyai hal ini. Di antara sahabat saja itu responnya beda-beda gitu ya. Nah, jadi bisa kita lihat orang yang memang mencapai titik tertentu dia akan punya getaran. Nah, getarannya beda-beda, ada yang pingsan begitu, ada punya khasyah, ada yang menangis dan seterusnya. Itu kita nggak tahu itu ya. Nah, ini sesuatu yang sifatnya bainahu wa bainallah, dia dengan Allah. Kita yang tahu masing-masing sejauh mana getaran itu. Ya, jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menggetarkan ini seperti setrum. Orang yang sensitif, wah setrumnya bagus sekali itu. Tapi yang ini perlu kita tingkatkan. Barangkali kalau kita masih kok biasa-biasa saja ya, berarti harus dievaluasi, ada yang diperbaiki dan seterusnya. Wallahu a'lam. Yang lain? Ada? Silakan, Mbak. Ustadz, kalau kita berbicara masalah iman, seumpama Ustadz ya, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari ini, kita percaya, memang percaya, yakin, juga mengucapkan, kalau seumpama kita tidak melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita termasuk golongan orang yang beriman, Ustadz?
Sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tidak dilaksanakan apa ini? Kenyataan di dalam definisi iman, keyakinan yang diyakini dalam hati, yakin memang. Diucapkan dengan lisan, akan tetapi yang ketiga, Ustadz, kita tidak bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari apa yang dikatakan iman itu. Apakah kita termasuk orang yang beriman, Ustadz? Tapi tidak taat, sampai mampu menjalankan. Ya. Jadi memang definisinya para ulama iman itu adalah iqrar fil qalb. Dia ada keyakinan di dalam hati, tertanam kuat keyakinan di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan. I'tiqad fil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan. Ini unsur iman yang harus ada pada diri kita. Secara keyakinan kita yakin, ya, iman kita. Lisan kita juga mengucapkan, kita syahadat, kita mengakui adanya Allah, kita mengakui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anggota badan kita juga harus mewujudkan, mengejawantahkan apa yang menjadi keyakinan itu. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Laisal iman bitamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal." Iman itu bukan cuma angan-angan, tapi apa yang tertanam dalam diri kita dan dibuktikan oleh amal-amal perbuatan. Kalau kita bicara yakin, ambil contoh ekstrimnya, ya, ambil contoh ekstrimnya. Apa cukup yakin itu mengantarkan kita ke surga tanpa amal? Tidak. Contoh yang paling ekstrim siapa? Iblis itu yakin nggak ada surga? Yakin. Tapi ketika disuruh sujud oleh Allah, ketika diberikan perintah oleh Allah, apa dia mau? Tidak. Aba wastakbar wa kana minal kafir. Cukup. Kalau dia cuma sekedar yakin tapi tidak mau mentaati Allah, percuma. Jadi ini contoh yang paling ekstrim, ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kita yakin, kita amalkan. Satu lagi Bang. Ya, silakan. Ya, yang menang yang ada mic-nya, Pak. Alhamdulillah. Baik, ini berkaitan dengan motivasi. Saya pikir kita sudah mengenal motivator ulung di luar sana. Nah, sekarang kita datang di sini, saya pikir kita harus termotivasi berurutan. Jadi yang kita pelajari, yang kita bawa pulang ini ada urutannya. Contoh, misalkan kita senang saja untuk datangnya bulan Ramadan itu jasad kita diharamkan oleh api neraka. Itu senang saja. Kan begitu Ustaz ya. Mungkin yang kedua dengan membaca Al-Quran dan seterusnya. Ini sebetulnya Ustaz, kita sambung dengan Dr. Rashid tadi. Kita ini butuh sesuatu dalam menghadapi bulan Ramadan ini, motivasi-motivasi apa yang harus kita bawa untuk menghadapi Ramadan. Itu intinya itu saja Ustaz. Yang pertama yaitu tadi senang saja, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga dan seterusnya. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitan dengan hal itu sebetulnya sudah terkait dengan bahasan kita tadi, ya. Artinya kita coba mempersiapkan diri dari sekarang ini dengan bekal-bekal pemahaman seperti tadi. Misalnya bagaimana agar kita beribadah menjadi nikmat. Kan bekal-bekal ini bisa memberikan motivasi. Memang penerimaannya beda-beda antara satu dengan yang lain, ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan dengan ini kita lebih maksimal lagi untuk menghadapi bulan Ramadan, ya. Kaitan dengan persiapan tadi, ini dari apa yang kita bahas semalam diantaranya bahwa untuk menghadapi bulan Ramadan ke depan ini praktisnya persiapan kita adalah tadi betul diantaranya kesiapan kondisi hati kita. Apa sih perasaan kita Ramadan ini sudah dekat?
biasa-biasa saja atau ada sesuatu gitu. Dulu salafun saleh 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah an yuballighahum Ramadan. Mereka sudah berdoa kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan. Betul-betul tertanam itu Ramadan itu dalam pikiran mereka itu, sehingga mereka berdoa kepada Allah agar bisa ke bulan Ramadan gitu. Nah, kita juga berharap walaupun tidak 6 bulan sebelumnya, dari sekarang lah kita berharap semacam itu kondisi hati kita. Kemudian persiapan yang lainnya, coba kita bertaubat kepada Allah dari sekarang. Kita bersihkan diri kita. Kita banyak dosa, kita banyak khilaf, banyak salah. Tentunya kita malu menghadap kepada Allah dalam kondisi kita masih kotor semacam ini. Kita bertaubat kepada Allah. Kita bersihkan diri kita. Karena dengan cara itu insya Allah kita menjadi tidak terbebani. Sebab dosa itu membebani diri kita sebetulnya. Kenapa orang malas ibadah? Bisa jadi karena maksiat. Saya kutipkan satu riwayat dari Imam Hasan al-Basri ketika ditanya, ya Imam, gitu ya, saya sudah siapkan untuk salat malam, wudu dan seterusnya. Kok saya nggak bisa bangun, kenapa? Jawaban Imam Hasan al-Basri singkat, qayyadatka dzunubuk. Dosa-dosa kamu itu yang membelenggu kamu sehingga kamu tidak bisa lincah, tidak bisa cekatan dalam ibadah. Nah, kita sekarang ini bersihkan diri kita, kita taubat kepada Allah, terus kita perbanyak istighfar, taubat, munajat. Mudah-mudahan masuk Ramadan sudah hilang itu beban-beban kita. Insya Allah kita lebih cekatan lagi, ringan lagi dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua juga adalah islah al-alaqah. Kita perbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Barangkali kita punya masalah dengan fulan, dengan fulan, dengan fulan. Ada permusuhan, ada kebencian. So kita khawatir ini yang bisa menjadi penghalang bagi turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah misalnya mengatakan pada setiap Senin dan Kamis Allah Subhanahu wa taala membuka itu pintu-pintu surga. Dan Allah memberikan ampunan kepada setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah kecuali kepada orang yang punya masalah dengan saudaranya. Itu ditangguhkan sampai dikatakan kepada malaikat, anziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan buat mereka sampai mereka rukun. Tangguhkan buat mereka sampai mereka rukun. Jadi ampunan Allah bisa tidak turun kalau ada masalah antara kita dengan orang-orang di sekitar kita. Sebab Allah tidak ingin hanya taat saja, ibadah saja, sementara dengan orang lain hubungannya tidak baik gitu ya. Nah, kita ingin menjadi orang yang baik. Hubungan ibadah mahdhah dengan Allah bagus, juga dengan sesama manusia bagus. Itu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita semuanya. Jadi ini persiapan-persiapan kita sekarang. Itu yang kita persiapkan. Kemudian persiapan yang lainnya adalah tadi niat-niat yang baik, planning, target. Kita mau apa nih? Ramadan besok tarawih saya harus di masjid berjamaah. Tidak boleh tidak berjamaah di masjid. Misalnya, itu planning kita, niat kita dari sekarang. Saya harus menghatamkan Al-Quran Ramadan ini, dulu cuma 1 kali, Ramadan ini harus 2 kali. Itu kan jelas itu. Kalau perlu kita catat itu. Ya, kemudian Ramadan ini saya harus misalnya berinfak setiap hari. Ya, tidak boleh ada hari yang terlewat dari infak dan sedekah. Sebab Rasulullah itu adalah ajwad ma yakunu fi Ramadan, orang yang paling dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Itu berusaha dilakukan. Nah, itu kita berikan. Kalau perlu bikin agenda dengan keluarga kita. Apa nih? Ya, anak-anak kita, istri kita, apa sih yang mau dilakukan di bulan Ramadan ini? Itu sangat bagus. Ini penting kenapa? Allah Ta'ala mencatat niat kita. Kita baru berniat semacam itu, punya keinginan baik semacam itu, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak tahu ajal kita sampai kapan. Seandainya niat itu tidak tercapai, mudah-mudahan Allah sudah catatkan pahalanya buat kita. Sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nisa, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikuhul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Orang yang keluar dari rumahnya untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, tahu-tahu di tengah jalan dia mati, tidak sampai kepada tujuannya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini niat-niat baik dari sekarang. Ya, kalau ternyata takdir Allah menentukan kita sudah harus meninggalkan dunia sebelum Ramadan, mudah-mudahan niat-niat baik itu yang mengantarkan kita
untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak latihan. Jadi ini praktisnya semacam itu, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat. Silakan, Pak. Ada yang lain? Kalau tidak ada saya boleh sakti. Daripada sepi ya, tidak ada ya. Cuman ini sebelumnya rodok menyimpang dikit. Ceritanya begini Ustadz, di rumah sakit saya, Allah yarham Abi, itu pesen, Sid, kalau ada orang opname di rumah sakitmu, kemudian dia bilang, wallahi anak tidak punya fulus, ente harus balas, suruh pulang aja, tidak boleh bayar sama sekali. Itu anak jalankan. Suatu ketika ada pasien datang di terapi di UGD 3 jam meninggal. Dia minta diantar dengan ambulan. Kemudian sama administrasi, Pak, semuanya 350.000. Dia bilang, wallahi anak cuma punya 50. Telepon, dok, ini ada gini. Sesuai protap dia sudah wallahi punya 50. Saya tidak tahu ini Ustaz. Tiba-tiba ono setan gawat mlebu di sini. Gak percaya saya. Saya bilang tidak boleh. Kalau memang orang itu tidak mau bayar, suruh mikul sendiri mayatnya. Ini benar Ustaz. Begitu administrasi saya bilang seperti itu, wah, ya wis tak bayar. Uangnya 1 juta. Langsung telepon, dok, ternyata duit 1 juta, dok. Lah, iki ya apa? Padahal kita kan sudah ikhlas seperti itu. Saya tidak tahu tiba-tiba muncul itu, Ustaz. Protap itu masih tetap berjalan karena sudah pesan dari Abi. Cuman tadi saya diskusi sama orang-orang di sini, protap seperti itu tidak berlaku zaman sekian. Banyak orang yang akan membuat kebohongan dengan itu untuk menjadikan dia tidak bayar rumah sakit. Ada juga yang berpendapat jalankan aja, jangan, tidak usah bingung, nanti diganti sama Allah. Hatta dia mau goroh mau apa itu tutup mata aja, asal dia sudah nyebut itu suruh pulang. Nanti itu diganti berlipat-lipat sama Allah. Nah, dalam rangka Ramadan ini motivasi buat anak Ustaz, supaya kapan-kapan gak ono setan sing mlebu meneh gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada yang datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga sama dalam rangka meminta sesuatu kepada Rasulullah. Rasulullah ingin memberikan pelajaran kepada dia. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia untuk membeli kampak dan menyuruh dia untuk pergi ke hutan menebang kayu, lalu kayu itu dipikul dijual di pasar. Kata Rasulullah, ini jauh lebih baik daripada kau minta-minta seperti tadi. Rasulullah mengajarkan umatnya ini untuk tidak menjadi peminta-minta memang. Ya. Nah, karena itu ketika kita mendapatkan kondisi yang sama, kita berusaha untuk memberikan bantuan, tapi bukan bantuan yang instan. Bagaimana caranya agar orang itu tidak terus meminta-minta semacam itu. Kita berikan nasihat, kita berikan ya apa yang bisa mampu kita lakukan. Tapi kalau itu sudah kita lakukan misalnya, tetap orang akhirnya kita harus memberi juga kepada orang itu, dan ternyata pemberian kita salah, tetap Allah akan mencatatkan pahalanya memang. Ada satu ungkapan ulama yang bagus, dikatakan salah dalam memberi lebih baik daripada salah tidak memberi. Paham ya maksudnya? Jadi salah dalam memberi itu lebih baik daripada salah dalam tidak memberi. Salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menghukum. Ini adalah kaidah-kaidah yang baku di antara para ulama. Nah ini yang penting ya, ini yang penting. Jadi kita di satu sisi berusaha untuk ikhtiar sebaik-baiknya, ya jangan sampai dimanfaatkan. Tapi kalau kita sudah berusaha lalu kita memberi, ya insya Allah pemberian kita tidak ada yang percuma. Allah akan memberikan balasannya kepada kita.
Baik, alhamdulillah pengajian kita ini bisa kita akhiri. Sebelum Ustadz Fauzi kami minta untuk berdoa, akan kami umumkan. Pertama kali saya umumkan sekali lagi bahwa pengajian ini dan pengajian-pengajian sebelumnya, ya, Bapak bisa melihat di website pengajian Ar-Royan ini di www.kajianarroyan.trawas.net. Bisa nanti Bapak lihat di situ, nanti mungkin akan menambah, kalau Bapak ulangi akan menambah motivasi dari Ustadz Fauzi ini. Demikian pengajian ini bisa kita akhiri, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa menambah kualitas ibadah kita di bulan Ramadan nanti lebih daripada bulan Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan, dan mudah-mudahan ibadah Ramadan kita nanti diterima oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan apa yang kita mohonkan ampun kepada Allah, Allah Ta'ala mengampuni kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kita sehingga kita habis di bulan Ramadan dosa-dosa kita bersih semua. Ini yang bisa kami sampaikan. Fadhal Ustaz, doanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallimna Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bidhikrika wa qalban maf'uman bishukrika wa badanan hayyinan layyinan bita'atika. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyah min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bik hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu shay'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalika ya ni'mal mujib. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.